Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu yang berada di rumah ataupun dimanapun tempat berada? Hari ini bulan ketiga bagi kita semua. Artinya kita sudah melewati 2 bulan di tahun 2025. Dan renungan malam bagi kita malam hari ini pada tanggal 4 Maret 2025 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 23b hingga ayat yang ke-33. Namun saya hanya membaca 3 ayat saja, yakni ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33 dengan perikop Petrus dan Kornelius. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh seorang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk memperdengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Berbagai mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil tema bagi kita, hidup dalam rencana. Kisah Para Rasul adalah kitab yang menceritakan tentang pengalaman akan iman dan proses untuk dekat kepada Tuhan, baik dalam pengajaran, kebenaran, dan hidup yang saleh. Kisah Para Rasul 10 ini hendak memberikan pernyataan penting bagi kita mengenai tentang 2 tokoh laki-laki yang menjadi seorang pemimpin, baik dalam pelayanan dan bahkan dalam pekerjaan hingga pada keluarganya. 2 tokoh ini ialah Petrus yang disebut juga dengan Simon, beserta dengan Kornelius. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang maksud dan tujuan nas ini, kita perlu melihat kedua tokoh ini. Yang pertama kita perlu pahami dulu adalah seorang yang bernama Petrus. Petrus adalah murid Yesus yang pertama kali ditemui ketika Yesus dalam perjalanan menyusuri sungai Galilea, yang pada saat itu Petrus bersama dengan Andreas dan Yakobus sedang mempersiapkan perahu. Dan saat itulah di mana Petrus, Andreas, dan Yakobus menjadi murid Yesus, yang dikatakan di situ sebagai penjala manusia. Petrus ini jugalah yang menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali, dan juga menjadi saksi penderitaan dari Yesus sebelum pada penyiksaan dan penyaliban. Dari semua pengalaman yang pernah Petrus rasakan dan terima, yang membuat ia menyadari akan pentingnya pelayanan atau menjadikan Yesus sebagai sumber utama di dalam hidupnya. Sepanjang hidupnya itu, ia melayani siapa saja yang rindu untuk mau mendengarkan perkataan tentang kabar baik. Lalu tokoh yang kedua, yakni adalah Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira Romawi atau Italia yang menjadi pemimpin dari 100 orang. Dengan kepemimpinannya itu, ia sangat dihormati oleh seluruh orang Yahudi. Itu dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 22. Namun juga menjadi seorang pemimpin bagi teman-teman dan keluarganya pada ayat yang ke-24. Perlu kita pahami bahwa Kornelius bukan orang Yahudi. Sedangkan pemahaman orang Yahudi bahwa orang yang di luar Yahudi tidak diperkenankan menerima kabar baik atau keselamatan. Dalam nas ini dikatakan bahwa Kornelius adalah orang yang saleh. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dari kedua tokoh ini kita melihat bahwa orang-orang pilihan Allah bukanlah orang yang sembarangan. Kenapa dikatakan demikian? Karena dari tokoh ini menggambarkan bahwa orang yang melaksanakan perintah Allah adalah seorang pemimpin, baik di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan usahanya. Dan pemimpin ini ternyata memiliki hubungan yang begitu erat dengan Allah, yang terbukti bahwa kedua orang ini adalah orang yang saleh, atau orang yang begitu taat, setia, percaya dengan sungguh-sungguh akan perkataan Allah melalui pengajaran akan Yesus itu sendiri. Namun di balik kesalehan dari Kornelius ini, dia menyadari bahwa dia bukan orang Yahudi. Tetapi di balik keadaannya itu, dia meminta pertolongan kepada Allah melalui doa supaya ia dapat memperoleh pengajaran Kristen. Dan ternyata apa yang ia minta itu didengar oleh Allah, dan Allah mengutus seorang murid Yesus yaitu bernama Petrus. Petrus memberikan pengajaran kepada Kornelius. Namun Kornelius tidak hanya menerima pengajaran itu sendiri. Kornelius tidak menikmati kasih itu sendiri, tetapi ia membawa keluarga, sanak saudaranya, hingga pada teman-temannya untuk bersama-sama memperdengarkan kabar baik dari Petrus. Dan dikatakan pada ayat yang ke-33 ingin menyampaikan bahwa mereka dengan senang hati menunggu Petrus, dengan senang hati membuka rumahnya untuk Petrus, dengan senang hati mereka bersiap diri memperdengar apa yang ingin disampaikan Allah melalui Petrus kepada mereka. Dan ayat 33 ini juga ingin menyampaikan bahwa mereka hadir
langsung di dalam perkumpulan itu untuk menghadap Allah. Artinya mereka mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk memperdengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Yang pertama adalah keterbukaan terhadap pimpinan Tuhan. Petrus dan Kornelius sama-sama taat pada petunjuk yang mereka terima dari Tuhan. Petrus bersedia pergi ke rumah Kornelius, meskipun saat itu adalah suatu tindakan yang tidak lazim bagi orang Yahudi. Dan Kornelius dengan kerendahan hatinya menyambut Petrus dan berkumpul bersama dengan keluarganya untuk memperdengarkan firman Tuhan itu. Hal ini mengajarkan bagi kita untuk selalu terbuka terhadap pimpinan Tuhan, bahkan ketika itu membawa kita keluar dari zona nyaman yang kita rasakan saat ini. Yang kedua, Tuhan tidak membeda-bedakan. Pertemuan ini menunjukkan bahwa kasih dan keselamatan dari Tuhan tersedia bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau suku bangsa. Kornelius, seorang bukan Yahudi, menerima Roh Kudus sama seperti orang Yahudi yang percaya. Ini mengingatkan kita bahwa kita semua sama di mata Tuhan, dan bahwa kita harus mengasihi menerima semua orang. Yang ketiga, kerendahan hati dan ketaatan. Kornelius menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dengan menyambut Petrus dan berkumpul bersama dengan keluarganya. Dia taat pada petunjuk malaikat dan bersedia mendengarkan apa yang Petrus katakan. Petrus juga menunjukkan kerendahan hati dengan bersedia pergi ke rumah Kornelius dan memberitakan Injil kepadanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kerendahan hati dan ketulusan dalam melayani Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan, kita diciptakan dari Tuhan, supaya kita bisa melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita di dalam dunia ini dengan kerendahan hati. Kenapa? Karena Tuhan lebih tinggi, Tuhan lebih ilahi daripada manusia. Jadi kita harus punya kerendahan hati dan ketaatan hati kita untuk memuliakan Allah. Yang keempat, kuasa firman Tuhan. Ketika Petrus berbicara, Roh Kudus turun atas semua orang yang mendengar, semua orang yang hadir saat itu. Ia menunjukkan kuasa firman Tuhan mengubah hidup dan membawa keselamatan bagi setiap orang yang mau betul-betul percaya kepada Tuhan. Kita harus menghargai firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus melaksanakan firman Tuhan itu. Agar apa? Agar kuasa Roh Kudus itu bisa dinyatakan ketika kita memiliki kerendahan hati. Karena kuasa firman itu adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Sama halnya dengan doa. Doa adalah bagian penting di dalam kehidupan kita. Karena bagi orang Kristen, doa adalah nafas kehidupannya. Firman Tuhan adalah jalan atau pelita penerang bagi setiap orang yang mau mendengar, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu punya kuasa, karena Tuhanlah yang menyampaikan firman itu. Tuhanlah yang memberikan firman itu, sehingga ia memiliki kuasa. Dengan melalui Roh Kudus, itu kita bisa memahami apa yang ingin Tuhan rancangkan dalam hidup kita, atau apa yang ingin Tuhan tuntun kita. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam rancangannya. Dari nas ini kita sama-sama belajar bahwa percaya dan doa itu harus dibarengi dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Melalui doa, dapat memahami apakah rencana kita hari ini adalah rencana daripada Allah. Apakah rencana kita hari ini masuk di dalam rencana Allah di masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya, bahwa kabar baik atau Injil harus disampaikan kepada setiap orang dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk peluasan Injil, sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, menuntun setiap orang untuk memahami bahwa keselamatan yang diberikan untuk manusia bersifat holistik. Karena keselamatan yang dianugerah yang diberikan Allah tanpa pilih kasih. Artinya kita bisa menerima keselamatan itu ketika kita percaya kepada Yesus itu sendiri. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua supaya kita bisa kuat menjalani kehidupan kita, bahwa Tuhan juga bekerja di luar batas-batas yang kita buat sendiri. Dia memanggil kita untuk menjadi saksi bagi semua orang, dan Dia memberkati mereka yang taat dan rendah hati. Apa yang kita rancangkan hari ini itu sesuai surut dengan kehendak Tuhan, dan hidup dalam rencana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan dalam setiap pekerjaan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Yesus Kristus, Allah Bapa yang kudus. Terpujilah Tuhan, Maha Tinggi, Raja di atas segala raja. Bapa yang selalu menyertai, memberkati, membimbing, dan memelihara kami, sehingga hidup dan kehidupan kami dapat berjalan dengan baik. Dan kami percaya setiap rencana kami, semua yang kami harapkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mengetahui setiap rancangan kami, dan kiranya rancangan kehidupan kami itu selaras dengan rencana Allah. Karena kami percaya Allah tetap ada, memimpin, memelihara kami, sebagaimana Tuhan ada di dalam hati kami.
Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan segenap keluarga kami, segenap pekerjaan, usaha kami, pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakailah hidup dan kehidupan kami menjadi kemuliaan atas nama Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan juga ajarkan kami untuk selalu taat, setia, rendah hati, saleh, dan bahkan memberikan seluruh rancangan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kehidupan kami hari ini, besok, dan selamanya. Dan kami percaya Tuhan pimpin pelihara kami melewati berbagai macam kendala hidup kami. Inilah kami Tuhan Yesus, inilah seluruh kehidupan kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.